再快一些！ Oke guys, balik lagi sama Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-35. Seperti biasa kita review dulu di episode sebelumnya menceritakan bagaimana roh api surgawi hati yang jatuh telah memulai pemberontakan bahkan sudah menghancurkan segel pertama yang ada di dasar menara. Sementara Akademi Jianan gonjang-ganjing mengevakuasi para murid, juga mencegah roh api memberontak lebih jauh di luar wilayah Akademi Hanfeng, sedang menggalang kekuatan dari tokoh besar di wilayah sudut hitam untuk membantunya merebut api surgawi peringkat ke-14 tersebut. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana perjuangan para tetua Akademi Jianan adu kekuatan mati-matian dengan roh api demi mencegah api surgawi hati yang jatuh membebaskan diri dari menara pemunihan ki pembakaran langit dan memporak-porandakan Akademi Jianan. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk di like, subscribe dan aktifin juga loncengnya ya, biar Cakra Diva tuh biar makin deh sama kalian. Langsung aja kita terobos. Ekspresi semua orang menjadi pucat saat mereka melihat seekor piton api raksasa dari dalam kobaran api yang mau tidak mau menyebabkan sekelompok murid itu terpaku di atas kakinya. Shoyan tidak dapat menahan rasa paniknya melihat roh api hati yang jatuh benar-benar membebaskan diri dari segel menara. Tuan muda ketiga keluarga Shou itu bertanya kepada Abah Yao apakah mereka harus memulai penangkapan sekarang. Abah hanya terkekeh kecil mendengar pertanyaan muridnya. Dengan kekuatan Shoyan yang hanya seorang doling, menangkap roh api sama saja dengan menyumbang nyawa cuma-cuma. Karena itulah Abah meminta Shoyan menunggu dengan tenang dan melihat tindakan yang akan diambil oleh Akademi Jianan. Di saat yang bersamaan, Sujian dan tetua Akademi Dalam muncul dari dalam menara dan meminta murid-murid mereka segera keluar. Sementara para tetua mulai berkumpul di luar menara untuk menahan pemberontakan roh api hati yang jatuh. Singkat cerita, baik murid-murid maupun para tetua sudah berada di luar menara, di mana ketiga tetua sudah siap bersiap untuk menghadapi api surgawi yang sebentar lagi akan segera mengeluarkan ledakan energi hebat tersebut. Dan benar saja di dalam menara roh api sedang menghimpun kekuatan dahsyat, membuat seluruh bangunan semakin dan semakin bergetar bahkan meninggalkan jejak retakan api yang menandakan seberapa besar energi yang sedang dihimpun oleh api surgawi itu. Hingga akhirnya... Di sisi lain, murid-murid peringkat kuat Akademi Dalam tidak dapat menahan rasa penasaran melihat sosok binatang iblis menakutkan itu keluar dari tempat yang selama ini selalu mereka gunakan untuk berlatih. Menurut Xian, sebagai seorang binatang iblis, ular menakutkan yang sedang mengamuk di depan mereka itu tidak dapat mengeluarkan napas binatang iblis, yang artinya ular itu bukanlah binatang iblis seperti yang mereka kira.
Nah, ketika murid-murid sedang bertanya-tanya tentang identitas si ular api, Lin Yan baru sadar bahwa Xiaoyan tidak lagi bersama mereka, malah melayang untuk menyaksikan pertarungan antara tetua dan ular api lebih dekat. 这小 别找了，他在那里。 Sementara itu di angkasa, Xiaoyan masih berdiskusi dengan Abah apakah mereka benar-benar harus berdiam diri atau mengambil tindakan untuk menangkap api hati yang jatuh. Lagi-lagi menurut Abah, Xiaoyan masih belum memiliki kemampuan untuk melawan piton api secara langsung, karena itulah Yolo tetap meminta muridnya untuk menunggu dengan diam dan menyerahkan pemberontakan kali ini kepada para tetua. Nah, di sisi lain 3 tetua akademi tampaknya sudah tidak dapat membendung kekuatan mengerikan dari piton api. Dan oleh karena itulah, Sujian segera mengeluarkan pengumuman kepada seluruh tetua baik akademi dalam maupun luar untuk segera berkumpul di Menara Pemunihan Ki dan bergabung dengan proses penyegelan. Dalam beberapa waktu yang singkat, tetua akademi dalam segera melesat ke Menara Pemunihan Ki, membuat murid-murid yang masih mengitar di sekitar akademi jadi ikut panik, berpikir ada masalah besar apa yang sedang terjadi di Menara Pemunihan Ki. Kepanikan itu semakin bertambah besar ketika para instruktur meminta murid-murid untuk keluar dari akademi dalam dan berdiam di perbatasan untuk sementara waktu. Sekarang kita balik lagi ke Menara Pemunihan Ki, di mana setelah bala bantuan Sujian segera memerintahkan para tetua akademi dalam untuk mengaktifkan formasi segel 1000 lapisan. 长老听令，结千层风阵。 将他再度封印，发信号，等外院副院长以及众位长老赶来之后，诸位小心他的反击。小心一点，这打起来的动静可不小。这是真的要打起来了吗？小心一点。 Oke, sekarang kita move on dulu ke tempat lain ya. Tepatnya satu tempat di pegunungan Jianan yang sekarang sudah dipadati oleh Han Feng beserta para tim suksesnya. Dengan kekuatannya mendeteksi api surgawi, Han Feng yakin jika lokasi tempatnya berada saat ini memang pintu masuk menuju akademi dalam Jianan. Dan api surgawi yang dicari-cari sedang mengamuk di dalam sana. Beruntungnya lagi, di saat yang sama dengan sampainya Han Feng di lokasi itu, para instruktur yang sebelumnya mengevakuasi murid-murid akademi dalam tengah membuka gerbang masuk menuju akademi, membuat Han Feng berpikir bahwa jalannya untuk mendapatkan api surgawi memang benar-benar didukung oleh alam semesta. Merasakan ada eksistensi asing di wilayah Akademi Jianan, beberapa saat kemudian muncullah sekelompok murid yang bergabung dengan unit penegakan hukum, berusaha menghadang komplotan Han Feng agar tidak memasuki wilayah Akademi dalam.
Tapi apalah daya, rombongan murid-murid yang jauh lebih lemah daripada Xiaoyan dan kawan-kawan itu kalau harus melawan antek-antek Han Feng yang kebanyakan merupakan praktisi Do Huang, Han Feng hanya perlu meninggalkan satu rombongannya untuk menangani unit penegakan hukum dan melanjutkan perjalanannya menyusup ke Akademi Dalam dengan sangat lancar. Oke, sekarang kita balik lagi ke Menara Pemunihan Qi, di mana keadaan semakin dan semakin kacau setelah jaring pelindung keemasan itu mengalami keretakan akibat dari serangan brutal piton api. Tu Jian berteriak dengan seluruh kekuatannya meminta para tetua untuk menahan gempuran piton api sekuat tenaga, karena jika roh menakutkan itu dibiarkan bebas maka tidak akan ada hal lain selain kehancuran yang akan terjadi di Akademi Jianan. Xiaoyan melihat pertempuran hebat di depan matanya itu dengan perasaan khawatir, berpikir kalau para sesepuh Akademi Dalam tampaknya tidak bisa lagi menahan gempuran piton api. Namun, Abah berusaha menenangkan muridnya karena menurut Abah ada sekelompok energi sedang menuju ke arah mereka, dan kemungkinan besar energi itu berasal dari para tetua Akademi luar. Dan benar saja pernyataan Yolo. Beberapa saat kemudian datanglah sosok wakil ketua Akademi luar Hujian yang membawa serta seluruh tetua Akademi luar untuk membantu proses penyegelan. Hujian segera memerintahkan tetua Akademi luar untuk menggantikan tetua Akademi Dalam yang telah banyak kehabisan doki, membuat Sujian berpikir benar-benar lega karena sepertinya hari ini adalah hal terburuk, alias lepasnya piton api masih bisa dibendung dengan kedatangan tetua Akademi luar. Dengan bantuan Hujian dan tetua Akademi luar, sekarang formasi segel 1000 lapisan telah berhasil diperbarui dan menjadi satu formasi segel yang sempurna kembali. Tepat ketika segel 1000 lapisan telah berhasil diperbaiki, piton api tampak mengubah tabiatnya dan berhenti mengeluarkan gerakan-gerakan barbar seperti yang sebelumnya dia lakukan. Menurut Abayolo, piton api menganggap serangan sia-sia ini tidak efektif dan tampaknya sedang merencanakan serangan lain yang lebih cepat menghancurkan segel 1000 lapisan. Di saat piton api menjadi tenang inilah, Hujian menyarankan Sujian untuk memimpin tetua Akademi Dalam melakukan proses penyegelan. Mumpung ada tetua Akademi luar yang dapat bertanggung jawab menjaga formasi 1000 lapisan. Saran itu diterima oleh Sujian dan tetua pertama Akademi Dalam itu untuk segera mengambil langkah memulai proses penyegelan. 结阵！ 内院长老听令，按照封印阵势站位。是。诸位小心，别让这畜生撞破了能量网。诸位小心。 想要殊死一搏了！苏长老，再快
Akhirnya setelah bertarung mati-matian, Akademi Jianan mampu menekan pemberontakan api surgawi Hatian Jatuh dan menyegelnya kembali ke dalam menara pemunihan Ki pembakaran langit. Tepat ketika monster menakutkan itu berhasil disegel, getaran dan kekacauan yang memenuhi Akademi Jianan berhenti, membuat seisi akademi diliputi kebahagiaan karena mara bahaya itu akhirnya mampu diselesaikan dengan baik oleh kerjasama para tetua. Shoyan berusaha memastikan kepada Yolo apakah sekarang keadaannya benar-benar sudah aman atau belum, tapi hanya menjelaskan sedikit tentang keadaan api Hatian Jatuh, malam-malam mengabarkan bahwa sekarang ada kekuatan lain yang sedang mendekati mereka. Belum sampai Shoyan mencerna informasi itu dengan baik, kekuatan lain yang dikatakan Abah tiba-tiba saja datang dan ternyata... 没想到内院竟然还隐藏着这等。当我内院重地，寒风，寒风。 Dia dan waduh si murid Durhakim ini, si Hanfeng akhirnya berhasil menyusup ke Akademi Jianan dan tampaknya akan segera memulai upayanya untuk merebut api surgawi Hatian Jatuh. Apakah Hanfeng akan berhasil merebut api surgawi ataukah Akademi Jianan masih mampu mempertahankan api Hatian Jatuh, atau malah Hanfeng dan Choyan yang akhirnya akan terlibat rebutan? Pokoknya tungguin aja ya update pembahasan hanya di Cakra Diva. Yang udah penasaran sama cerita selanjutnya dan gak sabar nunggu seminggu, bisa tonton spoilernya di Gnosis ya. Rama di sini pamit, bye bye.